Setan tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi di dalam posisinya yang sedang lemah karena berpuasa, iblis masuk mengambil keuntungan dengan kata, "Jika engkau anak Allah." Dan jangan lupa Bapak Ibu, siapapun kita yang sedang berpuasa, semakin tinggi rasa sensitivitas kita, kemungkinan untuk marah itu sangat besar. Karena di dalam kelemahan karena berpuasa, kita tidak punya kesanggupan untuk mengontrol emosi kita. Iblis tahu bahwa Yesus adalah pemimpin sorga dengan kuasa maha dahsyat. Itulah sebabnya iblis menyerang Yesus dengan kebutuhan dasar, yaitu makanan dan selera. Konsep ini pernah berhasil dilakukan oleh iblis pada waktu menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Keadaan lapar akan membuat seseorang tidak berpikir panjang dan seketika melakukan kegiatan yang dibutuhkan, yaitu makan. Dan Bapak Ibu tahu, itulah yang disebutkan oleh salah satu ayat di dalam kitab Amsal. Taruhlah pisau pada lehermu ketika besar nafsu makanmu. Apalagi kalau kita sedang duduk makan dengan para pejabat-pejabat tinggi. Please, makan jangan seperti orang yang tidak pernah makan. Itulah sebabnya saya sudah katakan tadi, kalau saya diundang ke pernikahan atau acara apapun yang berujung makan, saya lihat jam. Saya akan keluar. Saya tidak mau seperti orang yang tidak pernah makan. Atau yang kedua, saya sampaikan kepada anak istri saya, sebelum berangkat ke undangan, makan dulu yang kenyang dari rumah, supaya jangan bikin malu di undangan makan itu. Bapak Ibu, disinilah setan bekerja. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya sudah katakan tadi, seseorang yang sedang berpuasa, responnya untuk sesuatu itu kemungkinan untuk marah sangat besar. Tidak mengendalikan diri sangat besar. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik kata batu dan batu-batu. Bapak Ibu lihat, Matius 4 ayat 3 katakan supaya batu-batu ini. Sementara Lukas katakan suruhlah batu ini. Kenapa? Kenapa Matius dan Lukas menyebutkan dua kata yang sama tetapi kuantitas yang berbeda? Kalau batu-batu berarti banyak batu. Kalau batu ini berarti hanya satu. Bapak Ibu, sekalipun kata-katanya yang berbeda, maksud saya kuantitas katanya yang berbeda, tetapi perkataan daripada iblis sangat-sangat membujuk Yesus untuk menggunakan kuasa keilahiannya. Mau satu batu, mau dua batu atau lebih, bila mana Yesus mengikuti kemauan setan, maka selesailah sudah rencana keselamatan itu. Bapak Ibu perhatikan Matius 4 ayat 4 dan Lukas 4 ayat 4. Di dalam kelemahan fisiknya, Yesus masih sanggup untuk mengontrol dirinya dan pikirannya. Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus masih ingat Ulangan 8 ayat 3 yang dia baca. Karena pada zaman Yesus belum ada perjanjian baru. Jadi baca
Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Ulangan 8 ayat 3, diingatnya untuk melawan. Kata melawan sebenarnya bukan berperang, tetapi Yesus hanya ingin menyatakan sebuah kebenaran bahwa manusia memang betul hidup bukan hanya dari roti, dari nasi, dari gandum, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa artinya? Yesus sudah membuktikan 40 hari 40 malam dia tidak makan apapun, tetapi firman Tuhan menguatkan dirinya. Lihat itu Bapak Ibu. Dia teringat akan semua firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Dia tahu bahwa dirinya lah yang ada di dalam perjanjian lama yang dinubuatkan untuk bekerja demi keselamatan manusia. Firman Tuhan itulah yang menguatkan dia pada saat dia berpuasa. Setan berharap di bawah tekanan rasa putus asa dan lapar, Yesus akan kehilangan percaya kepada Bapa Sorgawi, lalu membuat mujizat untuk kepentingannya sendiri. Aplikasi apa yang kita mau ambil? Penyelesaian masalah bukan terletak pada puasa dan berdoa, tetapi penyerahan yang penuh, total, surrender all kepada Tuhan yang berkuasa memberi jalan keluar terhadap setiap masalah. Ketika penyerahan terjadi, izinkan Tuhan bekerja sesuai kehendaknya. Bapak Ibu pernah lakukan ini ketika Bapak Ibu, termasuk saya, ketika kita sedang menghadapi banyak masalah, lalu kita mengambil keputusan untuk berpuasa dan berdoa, itu tidak salah. Tapi hati-hati, puasa dan berdoa tidak akan pernah memberikan kita solusi. Satu-satunya yang memberikan kita jalan keluar hanyalah Tuhan. Puasa dan berdoa tidak mempunyai kuasa apapun. Itulah sebabnya ketika kita berpuasa dan berdoa, tapi tidak menyerahkan kepada Tuhan. Apa artinya? Kita berpuasa, kita berdoa, tapi kita masih pikirkan, kita masih menanggung permasalahan itu. Itu yang saya maksudkan. Tidak ada penyerahan total di sana. Kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, ya sudah. Jangan dipikir-pikir. Jangan ditanya-tanya. Apa jawaban doa ini Tuhan? Bukankah sebelum kita berdoa tentang permasalahan kita, Tuhan sudah mengetahuinya? Maka kuasa jawaban doa ada pada Tuhan. Bagian kita hanyalah iman penyerahan. Itulah sebabnya sangat diharapkan puasa ditambah berdoa ditambah penyerahan adalah satu paket yang sejati. Tetapi yang terjadi kita berpuasa dan berdoa, tapi kita masih pikir-pikir. Bapak Ibu pernah mendengar satu ilustrasi yang bagus? Ada seorang ibu, ada seorang bapak, tidak penting. Tetapi yang terpenting adalah ketika dia sedang memanggul kayu bakar, lewatlah satu mobil dengan bak terbuka, lalu si supir berkata, "Pak, Ibu naik ke mobil saya." Bapak Ibu naik, Bapak Ibu itu naik, lalu ketika dia sudah ada di bak mobil itu, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu itu? Dia masih memanggul kayu bakar itu. Yang harusnya kayu bakar itu diletakkan di atas bak mobil itu. Maka kelegaan terjadi. Itu yang terjadi dengan kita. Kita punya masalah, kita berpuasa berdoa, tapi kita nggak serahkan sama Tuhan. Kita masih bawa-bawa masalah itu. Itu yang menjadi masalah. Itu tandanya kita belum berserah. Kalau berserah artinya sudah kita serahkan kepada Tuhan, apapun jawaban doa Tuhan, yes or no, terpujilah nama Tuhan. Itu baru penyerahan, maka hati ini damai. Itulah sebabnya 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, inilah keberanian percaya kita kepadanya,
yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Perhatikan kalimat selanjutnya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi ketika kita sudah menyerahkan masalah kita, terserah Tuhan. Dia jawab dengan yes, terima kasih. Dia jawab dengan no, terima kasih Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Sekarang kita lihat dalam kondisi lapar. Pencobaan kedua dan ketiga. Pencobaan pertama sudah selesai, tetapi belum memberikan waktu kepada Yesus untuk makan. Perjalanan pencobaan masih panjang. Bapak Ibu perhatikan pencobaan kedua dan ketiga di Matius 4 dan Lukas 4 itu terbalik Bapak Ibu. Di Matius pasal 4, pencobaan kedua Yesus dibawa ke bubungan bait suci. Tapi di Lukas 4, pencobaan kedua Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Ke tempat yang tinggi adalah gunung. Di pencobaan ketiga, Matius 4, Yesus dibawa ke gunung yang tinggi. Dan di Lukas 4, pencobaan ketiga, Yesus dibawa ke bubungan bait suci. Agak berbeda ya Bapak Ibu. Saya sudah mencari tahu kenapa begitu. Jawabannya cuma satu. Ini hanya soal sudut pandang dari penulis saja. Tapi peristiwanya benar-benar terjadi. Nah, begitu ya. Matius melihat dan mencatat bahwa pencobaan kedua Yesus dibawa ke bubungan bait suci. Tetapi di Lukas 4 dicatatkan juga bahwa Yesus dibawa ke bubungan bait suci, tapi Lukas mencatatnya sebagai pencobaan ketiga. Jadi tidak ada masalah. Ini hanya soal susunan saja. Yang terpenting adalah peristiwanya, dan peristiwanya benar-benar terjadi. Iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Iblis berkata kepada Yesus, perhatikan, masih dengan cara yang sama. Jika engkau anak Allah, ini menjadi menarik Bapak Ibu. Kalimat selanjutnya, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Lalu setan, iblis, mengutip dari perjanjian lama. Apa artinya? Setan membaca Alkitab. Iblis masih berusaha untuk mendobrak pertahanan Yesus dengan kata jika. Kalimat yang kedua, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bapak Ibu, setan tidak mau mendorong Yesus untuk jatuh dari bubungan bait Allah karena setan tahu itu tidak mungkin dia lakukan karena dia tahu siapa yang dihadapinya. Itulah sebabnya iblis menggunakan filsafat. Filsafatnya apa? Ini filosofi Bapak Ibu. Ini pola pikir setan. Kalau saya gunakan bahasa yang lebih gamblang, yang lebih gaul, Yesus, kau kan anak Allah. Coba jatuhkan dirimu ke bawah. Pasti malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat cara kerja setan. Dia memasukkan filsafat kosong dan palsu. Kolose 2 ayat 8. Setan tahu tidak dapat mengalahkan Yesus yang adalah anak Allah. Jadi dia mencoba dengan cara yang lain, dengan cara berfilsafat. Jatuhkanlah. Kan sudah ada tertulis, malaikatnya akan menatang engkau dan kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Kalau bahasa lebih gamblangnya, kau akan aman-aman saja. Kau tidak akan luka kok, percaya. Karena kau adalah anak Allah. Tuhan akan menolongmu. Lihat itu. Iblis menggunakan ada tertulis seperti yang Yesus lakukan. Ia menggunakan bukan akal budinya, tapi akal setannya
berdasarkan firman Tuhan. Kenapa saya sebutkan akal setannya? Saya mau memberikan satu wawasan yang sedikit lebih luas. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, siapa yang menghasutnya? Setan kan? Iblis kan? Malaikat yang berperang melawan Yesus, Mikael, lalu kalah dan dibuang ke alam jagat raya ini, lalu masuk ke dunia kita yang ada Adam dan Hawa. Oke? Lalu jatuhlah mereka ke dalam dosa. Siapa setannya Adam dan Hawa? Ya iblis itu yang menggoda mereka. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa malaikat suci Lucifer dan pengikut-pengikutnya menjadi setan, jatuh ke dalam dosa? Pertanyaannya, siapa yang menghasut mereka? Siapa setan yang menghasut mereka? Tidak ada. Dengan kata lain, Lucifer menjadi iblis, menjadi setan oleh karena dirinya sendiri. Jadi ini menjadi pelajaran yang menarik untuk kita. Seringkali tidak ada orang yang menghasut kita. Setan pun sedang duduk-duduk santai. Dia tidak menghasut kita. Ada setan di dalam diri kita. Dan itu menjadi misteri, Bapak Ibu. Kenapa setan harus jatuh ke dalam dosa? Maksud saya Lucifer, malaikat yang suci itu akhirnya jatuh ke dalam dosa dan disebut iblis dan setan. Itu sebuah misteri yang sangat menarik. Sekalipun demikian, tentu ada jawaban untuk hal itu. Tetapi bukan itu yang kita mau bahas pada malam hari ini.